Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah singkat cerminan hidup manusia di muka bumi, tingkatan demi tingkatan yang pasti terjadi dan akan dijalani. Apabila ada kesamaan karakter dan segala sesuatu yang menyinggung hati pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semata karena kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan daripadanya kami mohon ampun kepada Allah Tuhan semesta alam. Selamat menyaksikan. Al-Kisah dikisahkan di sebuah kota metropolitan. Nampak beragam keadaan masyarakatnya, baik dipandang dari status harta, kekuasaan, kesederhanaan, dan bahkan kemiskinan. Beginilah kehidupan orang yang banyak harta, terkenal sombong, kikir, lagi jahat. Wah, ternyata enak ya jadi orang kaya. Apa yang gue mau bisa gue dapat hanya dengan uang. Ya, benar banget. Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Jabatan, rumah, mobil, bahkan keliling dunia. Orang kaya boleh no sombong. Ya kayak gini karena kerja keras kita, bukan seperti orang miskin yang kerjaannya hanya minta tolong ini, minta tolong itu. Dasar pemalas. Setuju, orang-orang pemalas emang gak batas kasani yang menambah beban pikiran kita. Mulai hari ini gak ada satupun orang miskin yang boleh nginjak rumah kita. Biar mereka nyari makan dan minum sendirian. Di sisi lain, ada pula kehidupan orang yang berkuasa, mempunyai jabatan tinggi, terkenal sombong, merasa bangga dengan kepintaran ilmunya. Jadi orang berkuasa tuh enak ya. Mau apa? Bisa. Ya, seginilah mudahnya. Yang penting bisa cepet kaya. Kalau mau cepet kaya, kita pergi ke paranormal, gimana Pak? Kita tuh orang kaya. Untuk apa paranormal? Ya cuma putar-putar otak, melisan, sama sedikit pelicin lah. Apa sih yang bisa buat kita? Oh betul juga ya Pak. Saya mau dong diajarin. Siapa tahu bisa kayak Bapak. Tapi ingat satu hal, orang miskin cuma jadi penghalang buat kita. Dengan segala bantahan inilah, bantahan yang itulah, alasan yang inilah, alasan yang itulah. Semuanya sama saja. Dan ada juga mereka para alim ulama yang selalu memberi petuah-petuah keagamaan. Di setiap menjelang peringatan Hari Besar Muslim, pasti banyak pengajian di mana-mana. Kadang di kota, bahkan di desa. Insya Allah, undangan pengisi pengajian bakal penuh. Betul Pak Ustadz. Tetapi, kalau mengisi pengajian di desa saja sudah banyak, kira-kira Pak Ustadz mau mengisi pengajian di desa atau di kota? Ya, di desa dan di kota sama saja. Yang penting, hitungannya yang harus beda. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Gitu saja tidak paham. Ya kalau di kota kan masyarakatnya banyak. Dan pastinya dana pengajiannya juga banyak. Beda dengan di desa. Oh, betul juga Pak Ustadz. Ada juga yang hidup dalam kesederhanaan, namun mempunyai ambisi kuat untuk menjadi orang kaya. Ya, beginilah hidup sederhana. Punya ini, punya itu, tapi tetap saja kurang. Andai saya ini jadi pengusaha tambang minyak, pasti bakal beli mobil mewah, mahal, dan juga berkelas. Hah?
Emang cuma kamu saja yang bisa punya mobil? Saya juga bisa. Emang kamu mau punya mobil apa? Ya Mercedes-Benz lah, so pasti glamor. Nah, kalau kamu apa? Kalau saya sih cukup Ferrari aja, tapi kelihatan sporty. Ah, sudah ah, kita ini bisanya berandai-andai saja. Iya ya, kelihatannya jadi orang kaya itu enak juga ya. Tapi kalau kayak kita ini, pengangguran gini, mana mungkin kita bisa punya ini, punya itu, kayak mereka. Hah, bener juga sih. Tapi namanya juga takdir. Masih enak kita loh daripada orang miskin yang berada pada orang lain. Bahkan nih ada yang minta-minta lagi. Betul juga. Ah sudahlah, kita syukuri aja hidup sederhana. Beginilah padanya. Dan bahkan mereka yang hidup dalam kemiskinan namun santun dan suka menolong kepada siapapun. Hidup jadi orang miskin memang harus bersabaran ya. Betul, bagaimana kita tidak sabar? Mau makan makanan yang enak saja, kita harus menahan diri. Kita cuma bisa berangan-angan. Nah, makanya kita harus menerima apa adanya dan memberi apa yang ada. Itu lebih baik daripada kita cuma ngomong aja, bahkan bermimpi jauh. Saya senang punya teman seperti kamu. Ah, kamu biasa aja lagi. Oh iya, yuk kita lanjutin kerja kita. Kan bersih itu sih indah. Dan juga kita dan penduduk desa ini pasti bakal hidup sehat. Oke, ayo. Singkat cerita, dikisahkan bahwa orang kaya yang terkenal sombong, kikir lagi jahat, mengalami kecelakaan tragis yang dalam kondisi sekarat terbaring lemah di sebuah rumah sakit ternama. Dan begitu pula orang yang berkuasa tinggi dengan kekuasaannya, ia juga terbaring lemah dalam kondisi kritis karena penyakit tumor otak yang sudah lama dideritanya. Di lain sisi, si miskin yang suka menolong kepada siapapun, yang sopan lagi gemar dengan kebaikan, juga terbaring lemah di rumah sederhananya. Ampun, ampun. Tiba-tiba datanglah saat yang telah ditetapkan. Surat Qaf ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sakaratul maut, sakaratul maut. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Surat An-Nazi'at ayat pertama. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Surat Al-An'am ayat 93. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut,
sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Dan bagi si miskin yang suka menolong dalam kebaikan, adapun proses perpisahannya, surat An-Nahl ayat 32, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Demikianlah sisi kehidupan manusia di dunia ini. Ada yang bangga karena kaya harta dan kekuasaannya, namun tidak dijadikan semestinya dalam kehidupan ini, sehingga menjadi sia-sia di akhir kehidupan. Dan ada pula yang hidup jauh dalam kemiskinan, namun penuh dengan kebaikan selama hidupnya, sehingga menjadi kenikmatan di akhir perpisahannya. Surat Az-Zumar ayat 27. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan, supaya mereka dapat pelajaran. Demikianlah kurang lebihnya penampilan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.